Baik, selamat sore Ibu. Saya atas nama Efremiani Arson, NPM 18315055 dari kelas 2018B. Baik, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan judul atau permasalahan yang saya ambil untuk tugas mata kuliah analisis permasalahan di PAUD. Baik, judul yang saya ambil itu alat permainan kemampuan guru dalam memanfaatkan alat permainan edukatif dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat kemampuan guru. Kemampuan guru. Menurut Mulsa menyatakan bahwa kemampuan guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang kafah membentuk kemampuan standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pembangunan pribadi, dan profesionalitas. Yang kedua, menurut Octavia 2019 halaman 129 menyatakan bahwa kemampuan guru merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menurut para ahli yang ketiga, Mulsa dalam kurung Astuti 2017 halaman 39 menyatakan bahwa kemampuan guru merupakan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh guru yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, psikomotor, dan dengan sebaik-baiknya. Mengacu pada pengertian tersebut tentang pengertian kemampuan guru, dapat saya simpulkan bahwa kemampuan guru merupakan landasan dasar dari seorang dan cara berperilaku atau berpikir dalam melaksanakan tugasnya yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dikuasai oleh guru. Yang kedua, hakikat alat permainan edukatif atau APE. Menurut Zaman dan kawan-kawan dalam kurung 2007 halaman 63, alat permainan edukatif dapat dikategorikan sebagai alat permainan edukatif untuk anak PAUD jika memenuhi ciri-ciri ditunjukkan untuk anak usia dini atau anak PAUD, berfungsi mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak PAUD, dapat digunakan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek perkembangan atau bermanfaat multiguna. Aman bagi anak, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas yang bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dapat dihasilkan. Jadi pada prinsipnya AP ini meliputi untuk mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat meningkatkan daya serap dan daya ingat anak didik, mengandung kesesuaian dan keutuhan aspek perkembangan, kemampuan, dan usia anak sehingga tercapai indikator kemampuan yang harus dimiliki oleh anak, memiliki kemudahan dalam penggunaan bagi anak sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan memperkuat tingkat pemahaman dan daya ingat pada anak, membangkitkan minat sehingga mendorong anak untuk memainkannya, memiliki nilai guna sehingga besar manfaatnya bagi anak, dan bersifat efisien dan efektif sehingga mudah dan murah pengadaan dan penggunaan alat permainan edukatif. Yang berikut, tujuan alat permainan edukatif. Adanya alat permainan edukatif bukan hanya tanpa tujuan yang jelas. Menurut Badru Zaman 2006 halaman 4, berbagai alat permainan edukatif pada intinya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut.
tujuan yang pertama, memperjelas materi yang diberikan. Yang kedua, memberikan motivasi dan merangsang anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangannya. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain. Yang berikut saya akan menjelaskan manfaat dari alat permainan edukatif. Adapun manfaat alat permainan edukatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat permainan edukatif untuk pengembangan fisik motorik. Yang kedua, alat permainan edukatif untuk pengembangan kognitif. Yang ketiga, alat permainan edukatif untuk pengembangan kreativitas. Manfaat yang keempat, alat permainan edukatif untuk pengembangan bahasa. Manfaat yang kelima, alat permainan edukatif untuk pengembangan sosial. Dan manfaat yang keenam, alat permainan edukatif untuk pengembangan emosional. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi alat permainan edukatif dalam pembelajaran anak usia dini. Alat permainan edukatif atau APE yang dibuat atau dimanfaatkan sudah seharusnya memiliki fungsi dalam mendukung proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak demi tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Muhdiin dan kawan-kawan dalam kurung 2014 halaman 152, fungsi dari alat permainan edukatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi belajar dalam bentuk bermain yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian rangsangan indikator kemampuan anak. Yang kedua, fungsi yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra mandiri yang positif pada anak usia dini. Fungsi yang ketiga, memberikan stimulasi atau stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembang kemampuan dasar. Fungsi yang keempat, memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebayanya. Saya akan menjelaskan ketiga instrumen yang saya gunakan dalam masalah-masalah yang saya temukan. Instrumen yang pertama yaitu instrumen observasi. Dalam instrumen observasi, kegiatan yang pertama yaitu yang saya lihat itu menjelaskan tujuan pembelajaran guru. Di sini hasil observasi yang saya lihat bahwa guru sudah dalam hasil observasi guru telah menjelaskan tujuan pembelajaran. Di sini yang kedua, guru menciptakan suasana belajar yang mengaktifkan anak didik. Hasil observasi yang saya lihat yaitu dari hasil observasi, guru mampu menciptakan suasana yang mengaktifkan dan melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Yang berikut, motivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dari hasil observasi, guru sudah mampu memotivasi anak untuk ikut berpartisipasi atau ikut aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, sebagai fasilitator, hasil observasi ya guru sudah menjadi fasilitator dalam memberikan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi peserta didik. Yang berikut, memperlihatkan macam-macam alat permainan edukatif dan menjelaskannya pada anak. Dari hasil observasi yang saya lihat, guru sudah memperlihatkan APE kepada peserta didiknya dan menjelaskan tujuan dari APE itu kepada peserta didik dalam pembelajaran. Yang berikut, menggali informasi terkait tentang macam-macam bentuk APE dan mengaitkannya apa yang pernah dimainkan oleh anak. Dari hasil observasi yang saya lihat, guru menanyakan kepada anak mengenai macam-macam APE yang digunakan dan APE yang pernah dimainkan oleh anak atau yang sudah digunakan oleh anak. Yang berikut, instrumen wawancara. Pertanyaan pertama, apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kreativitas anak dengan menggunakan APE? Jawaban dari narasumber atau guru. Yang pertama, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru atau narasumber. Yang pertama,
karena keterbatasan media dalam bentuk yang sama sehingga mengakibatkan anak-anak suka berebut sehingga menimbulkan keributan. Yang kedua, karena media yang terbatas hingga anak-anak dikelompokkan sehingga peluang anak untuk tidak fokus pada media menjadi besar. Selain kendala-kendala yang dihadapi oleh guru, solusi dari kendala-kendala tersebut yaitu melengkapi APE sesuai dengan jumlah anak, baik dalam bentuk maupun warna, sehingga seluruh anak sama-sama melakukan kegiatan dalam penggunaan APE tersebut. Adapun hasil wawancara yang telah disampaikan oleh guru dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan kreativitas anak melalui alat permainan edukatif ialah suka berebut media karena tidak meratanya bentuk serta warna yang tersedia, sehingga mengakibatkan situasi kelas tidak kondusif. Dan untuk mengatasi situasi tersebut, guru-guru harus memiliki sifat yang ekstra sabar dan menjelaskan kepada anak bahwa dari seluruh media tersebut tidak ada media yang berbeda. Selain itu, sebagian anak mudah bosan dan jenuh dengan kegiatan tersebut sehingga mengharuskan guru agar dapat mengambil atau mengalihkan perhatian anak agar tetap fokus dan mengikuti kegiatan. Selain itu, untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat melakukan kegiatan seperti bernyanyi, mengajukan pertanyaan, atau bahkan memberikan sedikit cerita yang berkaitan dengan media yang digunakan tersebut. Pertanyaan yang kedua, apakah alat permainan edukatif sangat membantu ibu dalam pembelajaran? Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber menyatakan bahwa dengan menggunakan APE dalam proses pembelajaran dapat membantu memahami anak, meningkatkan aspek perkembangan pada anak. Pertanyaan yang berikut, bagaimana penggunaan alat permainan edukatif pada PAUD? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, guru menjawab, pelaksanaan alat permainan edukatif di PAUD sudah berjalan dengan baik karena anak tidak hanya bermain saja, namun juga dapat belajar dengan menggunakan alat permainan edukatif yang telah tersedia di sekolah. Pertanyaan yang berikut, bagaimana cara ibu selaku guru menggunakan APE dalam meningkatkan perkembangan anak? Dari hasil wawancara yang dilakukan, cara yang dilakukan guru menggunakan APE untuk meningkatkan perkembangan pada anak yaitu dengan cara menggunakan APE sebagai alat peraga untuk menjelaskan tema yang akan dibahas pada pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat ibu, apakah penggunaan alat permainan edukatif atau APE telah efektif diterapkan di sekolah? Dari hasil wawancara yang dilakukan, guru menjawab bahwa penggunaan alat permainan edukatif atau APE belum dikatakan sepenuhnya efektif karena masih banyak APE yang belum lengkap dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang berikut telah dokumen. Dalam telah dokumen yang dilakukan yaitu yang pertama kualifikasi akademik guru, yang kedua ijazah pendidikan terakhir. Yang terakhir masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan dan memanfaatkan APE dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kreativitas guru dalam membuat APE. Solusi yang dapat saya berikan yaitu melakukan pelatihan bersama guru-guru dalam memanfaatkan APE dan membuat alat permainan edukatif dari bahan-bahan bekas untuk meningkatkan aspek perkembangan pada anak. Baik Ibu, itu saja hasil presentasi tugas saya. Terima kasih.